Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Binars, kembali lagi bersama teman sahur. Oke, di podcast kali ini kita ditemani teman sahur kita lagi nih. 2 kali. Ya, beliau adalah teman saya. Kita ulang lagi, kita satu angkatan, satu jurusan, tapi beda kelas. Nah, gitu, Sobat Winner. Oke, beliau adalah Alvin. Siapa dong? Halo, Sobat Winners. Oke, sahurnya gimana, Pin? Ya, gitulah, biasa aja. Oke, langsung aja ke pembahasan. Mau ngebahas soal apa nih, Pin? Jadi itu kita tuh sekarang akan ngebahas tentang beberapa kemuliaan di bulan suci Ramadan. Oke, beberapa kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kalau boleh tahu, ada apa aja tuh, Pin? Jadi bulan suci Ramadan ini ada beberapa kemuliaan. Yang salah satunya tuh bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi di bulan Ramadan ini Al-Quran itu diturunkannya. Ya. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Oke. Kenapa di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran? Karena itu bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Oke. Bulan yang sangat baik gitu. Ya. Dari bulan-bulan yang lain. Nah, Allah juga itu nurunin Al-Quran itu buat petunjuk bagi manusia. Betul. Tepatnya umat Islam, supaya tidak salah arah, salah jalan. Ya, betul. Terus yang kedua ada lagi kan? Yang kedua itu dibukanya pintu surga dan ditutup pintu neraka. Nah, jadi di bulan Ramadan ini itu juga ada beberapa pendapat yang katanya tuh orang-orang yang disisa di neraka itu di bulan suci Ramadan itu jadi diringankan gitu sisaannya, jadi bukan dijahit, cuma diringankan. Jadi selama bulan Ramadan orang-orang yang disiksa di neraka itu diringankan sisaannya, jadi gak seberat selain bulan Ramadan. Ya. Oke, jadi ketika kita masuk ke bulan Ramadan, otomatis langsung pintu surga itu dibuka dan pintu neraka ditutup dengan rapat ya, Pinnya, begitu. Oke, terus ada lagi gak yang ketiga? Yang ketiga tuh kalau nggak salah, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar ya. Bulan yang sangat istimewa. Tepatnya tuh pada pertengahan bulan Ramadan. Pokoknya tuh dari tanggal 15 Ramadan sampai 30 Ramadan. Pokoknya di tanggal ganjil dari pertengahan bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu gak ada yang tahu kapan. Cuma beberapa ulama itu ada yang bilang tuh di tanggal ganjil pokoknya. Berarti di antara 15, 17, 19 dan seterusnya. Nah, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya, gitu. Jadi apabila kita misalnya beribadah di malam tepat di malam Lailatul Qadar ini, ibadah kita tuh dihitungnya 1000 bulan. Nah, betul. 1000 bulan tuh berapa tahun ya? Pokoknya tuh hitung sih 50 lebih lah. Ya, 50 lebih. Nah, jadi misalnya kita baca Quran nih di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar ini. Nah, jadi kita itu sama dengan baca Quran selama 1000 bulan, jadi puluhan tahun. Berarti gede kan ganjarannya? Gede banget. Kenapa sih bulan Lailatul Qadar itu tidak bisa diprediksi ya? Ya, menurut saya nih Sobat Winner, karena apabila si malam Lailatul Qadar itu ditepatkan misalkan pada tanggal 10 nih. Nah, kalian bisa-bisa nanti ketika masuk bulan Ramadan hanya beribadah pada saat malam tanggal 10 aja. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak
tidak ditentukan gitu di tanggal berapanya, supaya kalian di bulan Ramadan itu terus beribadah dan terus mencari pahala gitu ya, Pin. Benar-benar. Oke, ada lagi gak ya seterusnya? Ada lagi sih apa namanya tuh, oh iya, seperti kayak kemarin kata Pak Irfan ya, ijabah doa. Oh, Nah, oh jadi ya, bulan Ramadan ini juga tempatnya tuh di ijabah doa. bulan ini ya. Oke. Nah, jadi waktu di ijabah doa itu ada beberapa waktu sih, dan ada untuk beberapa momen tertentu. Misalnya nih, buat orang yang terzalimi, misalnya Seperti yang Pak Irfan sebutin ya. Oke. orang terzalimi, terus doanya anak yatim piatu itu juga mustajab, dan doa ibu, doa orang tua kepada anaknya itu juga mustajab, dan doa di bulan suci Ramadan ini. Iya, betul. Oke. Setahu saya, Pin, nih, kan di bulan Ramadan ini tempat apa ya, tempat pendidikan jiwa. Nah, apakah itu termasuk dari kemuliaan bulan Ramadan yang Apin tahu gitu? Termasuk sih kalau menurut saya mah, soalnya kan di bulan Ramadan ini tempat tarbiyah kita, jadi betul. tempat untuk memperbaiki diri jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi bukan maksudnya berbuat baik hanya di bulan Ramadan saja ya, tapi di bulan Ramadan ini kita tuh membentuk diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, baik itu dari sikap, perilaku, ibadah, ataupun yang lainnya. Nah, jadi setelah di bulan Ramadan ini kita belajar, lalu kita terbentuk, dan setelah bulan Ramadan juga kita bisa tetap mengamalkannya gitu. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan berbuat baiknya. Ya, udah jadi kebiasaan berarti gitu ya. Ya. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak salah tuh, oh iya, berlipat gandanya amal. Betul. Lupa saya. Oke. Apa tuh? Nah, jadi saya tuh pernah dengar dari guru saya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bersodakoh nih, sodakoh di bulan Ramadan, nah kayak bagi-bagi takjil lah, contohnya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbagi takjil kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan nih, kita tuh ngasih takjil ke orang ini, mau es atau apapun itu, pokoknya takjil. Terus dipakai berbuka lah sama orang yang puasa ini. Nah, itu tuh katanya tuh kita tuh mendapat ganjaran dari orang yang puasa ini. Jadi kalau kita puasa terus sodakoh ke orang lain, kayak takjil itu. Nah, jadi apa namanya tuh, pahala kita tuh kayak double gitu, kayak double lagi. Oke. Dan bulan Ramadan ini juga emang paling banyak pahala sih sebenarnya tuh, soalnya bulan Ramadan tuh waktu panennya umat muslim. Iya, betul. Kenapa waktu panennya umat muslimnya? Karena apa namanya, segala perbuatan baik tuh dilipat gandakannya tuh di bulan Ramadan. Nah, oke, ya setahu saya sih gini ya, Sobat Winner. Jadi di bulan Rajab itu diibaratkan kita itu sedang apa sih, menanam bini. Terus di bulan Sya'ban kita itu sedang apa sih namanya, menyiram atau memberi pupuk gitu. Jadi kita sedang merawat bini tersebut. Nah, di bulan Ramadan kita itu sedang ya panen gitu. Jadi ya menurut saya di bulan Ramadan ini lebih baik kita banyakin mencari pahala seperti ya kata panen tersebut gitu. Nah, oke, ada lagi gak, Pin? Nah, jadi apa namanya, korek lu sebentar ya, yang tadi Ya. tiga bulan tadi. Nah, jadi ada juga yang bilang nih ya, bulan Rajab itu bulannya Allah. Jadi tempat kita untuk membanyakan istighfar dan betul. sejabanya. Nah, lalu bulan Sya'ban ini katanya ada yang bilang juga ini bulannya Rasulullah. Banyak salawat. Nah, banyak salawat. Nah, dan Terus? bulan Ramadan ini bulannya umat muslim. Iya, betul. Jadi maksud saya tuh, tapi ini ya
boleh dikorek kok kalau misalnya saya ada salah ngomong ataupun apapun itulah pokoknya. Sama saya juga. Oke, apa tuh? Ya pokoknya itu kan saya juga masih belajar ya. Kita Oke. kita sama-sama belajar kan. Iya, betul betul. Oke, ada lagi nggak? Udah. Udah sih yang saya tahu masih itu aja. Berarti dari tadi apa? Yang pertama itu turunnya Al-Qur'an. Terus yang kedua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dengan rapat. Terus yang ketiga itu malam Lailatul Qadar. Terus yang keempat apa tadi? Oh, doa kita diijabah. Kalau nggak salah ya. Kalau yang kelima tadi Tarbiyah tuh, tarbiyah. Terus yang keenam dilipat gandakan. Bener gak? Yang ketujuh tadi yang sedekah kan. Oh iya Pin, ada satu pertanyaan nih. Tadi kan ada misalkan ya takjil, terus orang yang berpuasa itu dimakan nih atau diminum, berarti pahala kita dilipat gandakan. Tapi pertanyaannya kalau misalkan si orang itu gak berpuasa gimana? Ya kan kita nggak tahu ya. Yang penting kan ya kita buat sedekah. Bukan. Jadi itu mau dia puasa atau enggak itu kan urusan dia. Betul, urusan dia sama Allah. Oke, yang terakhir mungkin ada pesan gak nih buat Sobat Winner? Ya pokoknya buat Sobat Winners yang lagi nonton di rumah khususnya, ya intinya tuh di bulan Ramadan ini kita tuh harus memperbanyak kebaikan lah, jangan sampai kita nyanyain bulan Ramadan. Nah karena pokoknya jangan promo sama orang lain lah, kayak mokel lah, godin lah. Iya betul. Sayang banget rasanya. Pokoknya tuh kita tuh nggak tahu umur kita sampai kapan. Nah, jadi alangkah baiknya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baik mungkin. Nah, karena tadi kan kalian sudah dengar ya kemuliaan-kemuliaan apa aja yang ada di bulan Ramadan. Oke, sekali ini dicukupkan sekian ya Sobat Winner. Kita sampai bertemu di episode selanjutnya ya mungkin. Oke, kita pamit. Jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.